wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan follow up dari rencana kegiatan pemaparan PMF kita di minggu yang lalu. Alhamdulillah saya juga melihat teman-teman begitu antusias selama seminggu belakangan ini mengerjakan PMM, dan dengan usaha dan kerja kerasnya beberapa teman kita sudah berhasil untuk upload aksi nyatanya. Bangga banget punya teman-teman yang memang semangatnya luar biasa mengerjakan PMM. Patut dijadikan teladan dan contoh buat kita semuanya. Baik, untuk acara yang pertama kita langsung saja ya, memang karena mengingat waktunya juga sudah telat ya, harusnya kan jam 8, kita sudah telat 45 menit. Memang jadi budaya kita ya, tapi harusnya budaya ini memang bisa dilawan lah, istilahnya diubah gitu, karena memang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara ya, seorang guru harus menjadi tauladan. Jadi ya kita berusaha untuk on time ini sebagai mengingat diri kita juga, diri saya pribadi khususnya. Nah, langsung saja untuk acara yang pertama, kita langsung pemaparan materi. Di jadwal hari ini Bu Mardia dan Bu Suryati, namun tadi saya konfirmasi Bu Suryati, kalau Bu Suryati kan nggak bisa, barangkali nanti Ibu Dina atau Ibu Titin atau Ibu Novi siap melakukan pemaparannya hari ini. Tak apa-apa, nanti didiskusikan aja siapa yang mau maju di Sabtu hari ini, gitu ya. Nah, selanjutnya waktu kita dipersilakan ke Bu Mardia. Monggo Bu Mardia, dipersilakan untuk memaparkan materi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan, saya akan memaparkan aksi nyata saya tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Sebenarnya tujuan pembelajaran tersebut adalah pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemahaman lingkungan fasilitas murid agar murid sesuai dengan pelajaran. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Lalu konsep utama dari modul yang saya sudah pelajari adalah modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, mendidik pelatih kecerdasan budi pekerti. Modul kelima, pendidikan yang melatarkan keselamatan dan tidak tergantung kepada orang lain. Yang keempat, pendidikan adalah menuju segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia, anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Apa peran saya sebagai guru? Yang pertama adalah menyelesaikan peran sebagai pendidik relevan dengan konteks murid dan teman. Dua, memberi ilmu demi keselamatan hidup anak dalam usaha mempersiapkan untuk segala kepentingan hidup manusia seluas-luasnya. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menyamakan mendidik anak dengan mendidik rakyat. Kehidupan kita saat ini adalah buah dari pendidikan saat anak-anak. Yang kecil kita sampaikan di kelas akan berkontribusi pada keselamatan hidup anak saat dewasa. Guru adalah penentu kebudayaan masa depan. Karena itu apapun yang diberikan kelas harus bertujuan. Nah, ini seperti apa saya? Yang pertama, refleksi diri apa itu dan bertanggung mempunyai pengalaman guru yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan. Benar ya, Bapak Ibu ya. Dua, guru perlu adaptif terhadap perubahan generasi digital negatif. Kita sebagai guru harus dapat adaptif terhadap teknologi. Yang ketiga, Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan bukan berarti budaya yang memajukan berbagai budi pekerti, pikiran dan tubuh anak. Keempat, ciptakan rasa takjub dan asmaran belajar pada diri murid-murid. Saya, pemaparan dari saya.
Merdeka Belajar. Tentang menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Martia yang sudah memberikan paparannya mengenai menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Paparan yang sungguh baik dan sungguh bagus, menginspirasi kita semuanya. Diharapkan nanti teman-teman semuanya bisa memberikan umpan balik terhadap paparan yang sudah Ibu Martia berikan. Dan nanti Ibu Martia bisa melakukan refleksi terhadap umpan balik yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Dan selanjutnya untuk pemakar yang kedua, ini tadi sudah saya sampaikan di awal bahwasanya Ibu Suryati sedang berhalangan. Barangkali nanti bisa diwakilkan oleh Ibu Dira atau Bu Novi atau Bu Titin sudah berdiskusi siapa yang mau maju selanjutnya. Oke, Bu Titin, baik. Untuk Bu Titin Yulinta dipersilakan untuk memaparkan paparannya ya mengenai aksi nyata yang sudah dibuat. Untuk Bu Titin dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi nasta'in wa la ilaha illa anta wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Kalibaru 6, Bu Etika Smiati. Yang terhormat Ibu Bapak Guru SDN Kalibaru 6 yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah hari ini memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul bersama dalam rangka paparan aksi nyata. Salawat serta salam senantiasa kita junjung kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya di sini akan presentasikan hasil aksi nyata kemarin yang saya ikuti dalam PMM. Sebelum saya memaparkan aksi nyata saya, alangkah baiknya kita ice break dulu ya, biar kita agak refresh dikit. Oke, boleh minta berdiri semuanya, ya. Semangat lagi boleh.
Silakan mau minum dulu, silakan nggak apa-apa minum dulu aja. Potong dulu. Ayan, kok masih belum ada suaranya ya? Gimana masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Saya akan memaparkan aksi nyata yaitu tentang mengapa kurikulum perlu berubah. Kira-kira kurikulum perlu berubah atau tidak ya Bapak Ibu Guru? Perlu, coba kita lihat. Apa itu kurikulum? Mungkin Bapak Ibu Guru sudah mengetahui ya kurikulum itu apa. Di sini keseluruhan pengalaman belajar siswa yaitu titik awal sampai titik akhir pendidikan. Kurikulum itu digambarkan sebagai jantung pendidikan. Nah, kalau kurikulum itu tidak ada di sekolah ini, apakah bisa sekolah ini berjalan? Tidak. Karena kurikulum itu termasuk jantung pendidikan. Kita lanjut. Berjalan dengan kakinya, betul ya. Oke, lanjut ya. 4 komponen dalam kurikulum. Yang pertama yaitu ada tujuan, yang kedua konten, yang ketiga metode atau cara, dan yang terakhir adalah evaluasi. Sebelumnya pasti Bapak sudah tahu, Bapak dan Ibu Guru sudah tahu ya, peran dan fungsi kurikulum. Di sini peran dan fungsi kurikulum yaitu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini dan mengembangkan sesuatu yang dibutuhkan saat ini dan masa depan. Menilai dan memilih sesuatu yang relevan atau kontekstual sebagai kontrol sosial. Biasanya di dalam kurikulum itu mewariskan nilai dan budaya masyarakat yang relevan dengan masa kini. Apakah kurikulum itu harus mengikuti yang zaman-zaman dahulu atau harus berubah-ubah? Menyesuaikan ya. Dan kurikulum juga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang kan zamannya banyak digital ya. Mungkin kurikulum yang bagus itu yang bagaimana sih Bapak Ibu Guru? Yang bagaimana ya sesuai dengan zamannya? Ya, betul sekali Bapak dan Ibu Guru. Kemudian di sini, mengapa kurikulum perlu berubah? Yang satu diantaranya yaitu perubahan iklim global, yang kedua teknikal digital, industri multinasional, dan transformasi budaya. Menurut Icek Kholiza, pelatihan guru dan pendidikan, pada materi yang lalu kita telah mengetahui penyebab di balik perubahan kurikulum. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan karakteristik siswa demi membangun kompetisi siswa. Kompetisi siswa sesuai dengan kebutuhan mereka kini dan masa depan. Di sini kurikulum itu bersifat dinamis. Ya, berarti berubah-ubah. Bagaimana sih kalau misalnya kondisi di sini siswanya itu lebih aktif, dia lebih sering menggunakan gadget. Kadang-kadang guru itu belum mengetahui materi itu, tapi siswa sudah mengetahui materi yang kita terangkan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengetahui atau bisa memiliki pengetahuan yang luas sebelum murid kita? Berarti kita caranya bagaimana ya Bapak Ibu Guru? Apakah kita harus belajar dulu atau tidak? Harus belajar. Nah, berarti kan di sini kita harus selalu belajar dan terus belajar. Tiga pilar pendidikan, yaitu yang pertama orang tua, masyarakat, dan sekolah. Pendidikan paling utama itu didapat dari orang tua, maka kita harus berkoordinasi dengan orang tua. Apa bisa anak-anak itu hanya belajar di sekolah aja tanpa bantuan orang tua? Bisa tidak Bapak Ibu? Tidak ya. Di sekolah itu mereka hanya belajar paling sekitar paling banyak juga 4 atau 5 jam. Sedangkan dia lebih banyak di rumah. Maka kita harus berkoordinasi dengan orang tua. Dan mereka juga belajar dari lingkungan masyarakat.
masyarakat sekitar. Di sini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengembangkan kurikulum. Yang pertama kita harus memperhatikan yaitu pengalaman, kebutuhan, hasil belajar, pendapat, serta kepentingan siswa. Mengapa kurikulum perlu diadaptasi? Yaitu karena konteks satuan pendidikan yang beragam, keadaan sekolah dan seminar yang berbeda, siswa yang berbeda-beda. Kurikulum operasional satuan pendidikan atau yang disingkat dengan KOSP untuk adaptasi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan siswa di sekolah. Kerangka dasar kurikulum yaitu yang pertama tujuan pendidikan nasional, yang kedua profil pelajar Pancasila, yang ketiga struktur kurikulum, yang selanjutnya prinsip pembelajaran dan asesmen, dan terakhir capaian pembelajaran. Keanekaragaman, latar belakang, dan kemampuan murid merupakan tolak ukur adaptasi kurikulum operasional satuan pendidikan guna memastikan setiap murid akan berkembang sesuai dengan zamannya. Oke, sekian pemaparan dari saya mengenai Merdeka Belajar dari kurikulum Merdeka. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titin Yulinta SPD yang sudah memberikan pemaparannya dengan sangat baik, begitu menginspirasi kepada rekan-rekan kita semuanya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang lain bisa segera menyusul pemaparannya di minggu-minggu yang akan datang ya. Ice breaking yang disampaikan Bu Titin juga tadi membuat kita begitu bersemangat. Mudah-mudahan memotivasi kita selanjutnya dalam membuat aksi-aksi nyata yang begitu bersemangat. Untuk Ibu Kepala Sekolah barangkali ada yang mau disampaikan, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memulai dengan acara kegiatan yaitu menampilkan aksi-aksi nyata guru-guru yang ada di SDN Kalibaru 6 ini. Alhamdulillah kita nanti akan bersama-sama menyaksikan paparan-paparan secara bergiliran dari guru seorang pertama satu-satu ya. Kita buatkan aksi nyata di sini guna untuk pembelajaran anak-anak kita ya. Terima kasih juga untuk yang sudah membuat paparan tadi seperti Ibu Titin ya. Di sini sangat menginspirasi kita semua. Walaupun baru pertama kali kita buat ya, kita dengan penuh semangat. Memang di sini kurikulum memang perlu berubah ya. Jadi kita kondisikan sesuai dengan kondisi kita, keadaan yang ada di sekolah di sini. Ibu apresiasi sekali, memotivasi sekali untuk guru-guru yang di sini ya. Bersemangat untuk berubah supaya anak-anak kita juga, anak-anak didik kita juga bisa ya, bisa berubah, bisa mempergunakan digital yang ada
hasilnya nanti ya masing-masing. Itu saja yang bisa disampaikan sama Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan arahan dan bimbingannya kepada kita, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh beliau dapat memotivasi kita semua untuk untuk membuat paparan-paparan selanjutnya. Dan untuk paparan di minggu depan sekedar reminder aja ya, ini jadwalnya Bu Suryati ya berarti ya, dan Bu Dewi ya, betul. Ya, untuk Bu Dewi, minggu depan. Ya, untuk Bu Dewi boleh di-prepare dari sekarang. Insyaallah. Untuk teman-teman yang lain nanti bisa memberikan umpan balik terhadap paparan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Mardiah yang pertama ya, dan Bu Titin, dan nanti untuk Bu Titin dan Bu Mardiah bisa membuat refleksi terhadap paparan yang sudah dibuat. Mudah-mudahan nanti ketika sudah di-upload dapat divalidasi oleh Mendikbud dan mendapatkan sertifikat. Mungkin itu saja dari saya. Nanti kalau mau ada yang memaparkan sedikit paparannya untuk di-upload ke aksi nyata berikutnya, dipersilakan. Itu saja dari saya. Ada salahnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.